Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study keterampilan dasar mengajar fisika. Kali ini saya akan membahas tentang keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, pengertian variasi. Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Jadi bisa bermacam-macam aneka, sehingga sesuatu itu tidak sama dan menjadi tidak monoton. Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja diciptakan untuk memberi kesan yang unik dan menarik perhatian siswa pada pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu dibuat berubah-ubah dan berbeda-beda, sehingga siswa itu tidak bosan dan menarik selama proses pembelajaran berlangsung. Mengadakan variasi adalah melakukan tindakan yang beraneka ragam yang membuat sesuatu menjadi tidak monoton di dalam pembelajaran sehingga dapat menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat dan rasa ingin tahu siswa, serta membuat tingkat aktivitas siswa menjadi bertambah. Jadi dibuat berbeda-beda biar siswa itu tidak bosan, timbul rasa ingin tahu terhadap sesuatu, dan aktivitasnya itu bertambah. Jadi tidak hanya misalkan siswa itu tidak hanya duduk diam mendengarkan ceramah guru, tapi aktivitasnya bisa siswa itu melakukan eksperimen, bisa melakukan diskusi, dan sebagainya. Mengadakan variasi merupakan suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam situasi belajar siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Variasi ditunjukkan dengan adanya perubahan dalam gaya mengajar guru, keragaman media yang digunakan, dan perubahan dalam pola interaksi dan kegiatan siswa. Sekarang kita bahas satu persatu dari komponen keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama ada variasi dalam gaya mengajar, variasi penggunaan media dan alat pembelajaran, dan variasi pola interaksi dan aktivitas siswa. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Variasi gaya mengajar adalah pengubahan tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajarannya. Jadi ada perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh guru. Variasi dalam gaya mengajar. Nah, apa saja yang dilakukan dalam variasi dalam gaya mengajar? Yang pertama adalah variasi suara. Jadi suara itu tidak boleh monoton lemah terus atau keras terus, tapi perlu divariasi dari keras menjadi lemah, tinggi rendah, cepat lambat, atau sebaliknya. Jadi guru hendaknya bervariasi pada saat menjelaskan materi pelajaran, baik dalam intonasi, volume, nada, dan kecepatan. Jadi dengan adanya intonasi atau tinggi rendahnya suara ini atau memberikan penekanan terhadap suatu konsep, ini bisa membuat siswa lebih memperhatikan dan tidak monoton. Yang kedua, pemusatan perhatian siswa. Hal yang dapat dilakukan guru misalnya dengan perkataan, perhatikan ini baik-baik, atau nah ini penting sekali, atau perhatikan dengan baik ini agak sukar dimengerti. Jadi untuk konsep-konsep yang susah, guru perlu memberikan pemusatan perhatian. Ayo diperhatikan baik-baik, ini adalah konsep yang penting untuk kalian, misalkan seperti itu. Yang ketiga, kesenyapan atau kebisuan guru. Adanya kesenyapan kebisuan atau selingan diam yang tiba-tiba dan disengaja saat guru menjelaskan sesuatu merupakan cara yang tepat untuk menarik perhatian siswa. Jadi setelah menjelaskan, guru bisa diam sejenak sambil memandang semua siswa. Itu termasuk variasi dalam gaya mengajar. Atau ketika siswanya ramai, ketika guru menjelaskan, guru bisa
senyap terlebih dahulu atau bisu terlebih dahulu. Biasanya siswa juga akan ikut diam dan memperhatikan guru. Jadi ini termasuk dalam variasi gaya mengajar. Nah ini misalkan guru melakukan ceramah selama 5 menit, kemudian melakukan jeda atau senyap dengan berhenti sebentar sambil mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas atau pada siswa agar siswa terfokus ketika melihat tingkah guru yang tiba-tiba berubah diam. Yang keempat, mengadakan kontak pandang dan gerak. Bila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswanya, sebaiknya pandangan menjelajahi seluruh kelas. Jadi seluruh kelas, tidak hanya pada satu sudut saja. Dan melihat mata siswa-siswa untuk menunjukkan adanya hubungan yang intim dan kontak dengan mereka. Jadi memandang itu ke seluruh kelas, tidak hanya ke satu sudut dan tidak memandang ke langit-langit kelas. Itu perlu dilakukan. Yang kelima, gerakan badan dan mimik. Variasi dalam gerakan kepala, gerakan badan, dan ekspresi wajah adalah aspek yang penting dalam berkomunikasi. Jadi perlu ekspresi wajah. Kadang guru tersenyum. Tidak hanya monoton, misalkan gurunya cemberut seperti itu, bukan. Jadi harus ada variasi dalam gerakan dan mimik. Gunanya untuk menarik perhatian dan memberikan kesan dan pendalaman makna dari pesan lisan yang disampaikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, membiasakan bergerak bebas di dalam kelas, gunanya untuk menanamkan rasa dekat kepada siswa sambil mengontrol tingkah laku siswa. Jadi bergerak dari depan gitu ya, ini meja guru, ini meja siswa. Jadi bergerak dari depan ke belakang, balik lagi misalkan seperti itu. Jadi untuk mengontrol tingkah laku siswa tapi tidak terus-terusan bergerak bebas gitu ya. Jadi diperlakukan secukupnya saja. Jangan membiasakan menerangkan sambil menulis menghadap ke papan. Nah, menjelaskan itu menghadap ke siswa dengan memandang ke siswa, bukan menghadap ke papan sambil menjelaskan. Jangan membiasakan menerangkan dengan arah pandangan ke langit-langit, ke arah lantai atau keluar, tapi arahkan pandangan menjelajahi seluruh kelas. Jadi pandang ke mata-mata dari siswa, bukan ke langit-langit, ke arah luar atau ke lantai. Bila ingin mengobservasi seluruh kelas, bergerak perlahan ke arah belakang dan dari belakang ke arah depan untuk mengetahui tingkah laku siswa. Jadi bergeraknya pelan-pelan, bukan lari-lari. Nah, sekarang variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran. Media dan alat pembelajaran dapat digolongkan ke dalam 3 bagian bila ditinjau dari indera yang digunakan, yakni dengan didengar atau audio, dilihat visual, dapat didengar sekaligus dilihat audio visual, dapat diraba, dimanipulasi atau digerakkan motorik. Jadi kalau sekarang saya membuat video pembelajaran seperti ini, berarti ini audio visual. Mahasiswa bisa melihat layar visual dan bisa mendengarkan suara saya. Variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran yang pertama adalah variasi alat atau media yang dapat dilihat atau visual auditory. Alat atau media yang termasuk ke dalam jenis ini ialah yang dapat dilihat seperti grafik, bagan, poster, diagrama, spesimen, gambar, film, dan slide. Itu adalah visual yang dapat dilihat. Misalkan guru ke sekolah, ke kelas selama proses pembelajaran membawa suatu poster dilarang membuat sampah sembarangan misalkan untuk anak-anak SD dan diminta untuk membuat poster atau membuat ada grafik hubungan antara kecepatan dengan perpindahan misalkan. Perpindahan terhadap waktu, nah itu termasuk dalam visual. Variasi alat atau media yang dapat didengar, jadi suara guru termasuk ke dalam media komunikasi yang utama di dalam kelas.
Nah, ini rekaman suara, suara radio, musik, deklamasi, puisi, sosiodrama, dan telepon dapat dipakai sebagai media indera dengar. Jadi kalau misalkan guru itu ceramah, itu termasuk audio atau media yang dapat didengar. Kalau guru ceramah sambil menulis di papan tulis, itu bisa melihat dan mendengar, maka termasuk dalam yang ketiga, audio visual. Ada didengar dan dapat dilihat. Penggunaan alat jenis ini merupakan tingkat yang lebih tinggi dari dua yang di atas karena melibatkan lebih banyak indera. Media yang termasuk jenis ini adalah misalnya film, televisi, slide proyektor yang diiringi oleh penjelasan guru. Jadi misalkan guru membuat PowerPoint, kemudian dijelaskan, itu termasuk audio visual. Yang keempat, alat media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan. Penggunaan alat yang termasuk ke dalam jenis ini akan dapat menarik perhatian siswa dan dapat melibatkan siswa dalam membentuk dan memperagakan kegiatan, baik secara individu maupun kelompok. Misalkan peragaan yang dilakukan oleh guru atau siswa alat fisika. Misalkan motorik itu melakukan praktikum. Jadi melakukan praktikum atau percobaan atau demonstrasi dengan alat-alat fisika, alat ukur fisika menggunakan jangka sorong, mikrometer, atau alat listrik atau alat-alat lainnya, itu kan dapat diraba. Dimanipulasi itu maksudnya bisa diubah-ubah dan bisa dapat digerakkan, itu termasuk dalam motorik. Yang sekarang adalah variasi pola interaksi dan aktivitas siswa. Interaksi guru dan siswa bisa terjadi dalam bentuk interaksi verbal dan non-verbal. Pola interaksi dapat pula berbentuk klasikal, kelompok, dan perorangan sesuai dengan keperluan. Kalau klasikal itu guru menjelaskan di depan, kemudian siswanya duduk di bangku masing-masing dan mendengarkan guru menjelaskan di depan, itu namanya klasikal. Kalau kelompok berarti siswa berkelompok dengan anggota yang ideal adalah 4-5 siswa dalam satu kelompok. Aktivitas siswa yaitu aktivitas fisik, mental, verbal atau nonverbal, dan sebagainya. Aktivitas siswa tersebut dapat berupa mendengarkan informasi, menelaah materi, bertanya, menjawab pertanyaan, membaca, berdiskusi, berlatih, atau memperagakan atau melakukan percobaan atau eksperimen. Jadi perlu adanya variasi. Jadi tidak hanya selalu guru itu ceramah, siswa hanya mendengarkan informasi. Tapi terkadang siswa juga perlu diberi pertanyaan, diminta bertanya, membaca, berdiskusi, dan melakukan percobaan. Penggunaan variasi pola interaksi dan aktivitas siswa dimaksudkan untuk menghindari kebosanan siswa serta untuk menghidupkan suasana kelas demi tercapainya tujuan dari pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah tujuan dan manfaat mengadakan variasi. Tujuan dan manfaat mengadakan variasi yang pertama adalah memelihara dan meningkatkan perhatian siswa terhadap materi dan aktivitas pembelajaran. Jadi misalkan tadi ada variasi ketika guru menjelaskan, kemudian guru tiba-tiba diam sejenak tadi atau membisu. Nah, siswa pasti akan memperhatikan guru. Kenapa kok guru tiba-tiba diam? Nah, ketika siswa sudah memperhatikan, guru bisa melanjutkan dalam menjelaskan materi. Yang kedua, terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Jadi tidak hanya misalkan ada variasi dari aktivitas, tidak hanya siswa itu duduk diam mendengarkan ceramah, tapi misalkan siswa melakukan kegiatan bermain peran. Bermain peran misalkan pada materi tata surya, ada siswa yang ditunjuk menjadi matahari, ada yang menjadi planet. Nah, nanti yang siswa menjadi matahari diam, sedangkan yang menjadi planet berputar mengelilingi matahari. Bagaimana bentuk putarannya? Lintasannya berbentuk elips, sedangkan planet-planetnya urutannya planet apa saja. Nah, itu lebih menyenangkan daripada hanya dijelaskan planet
berputar mengelilingi matahari dengan lintasan elips. Planet, ada planet Merkurius, Venus, misalkan seperti itu. Itu akan membosankan. Ketika siswa diminta untuk bermain peran, itu lebih menarik dan lebih menyenangkan. Yang ketiga, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Jadi perlu adanya variasi biar tidak rutinitas seperti itu saja sehingga tidak ada kebosanan. 4. Meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi rasa ingin tahu melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi. Jadi dengan adanya variasi dari aktivitas, siswa diminta untuk melakukan investigasi, misalkan investigasi di luar kelas boleh, melakukan eksperimen itu lebih meningkatkan rasa ingin tahu. 5. Membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Yang keenam, kemungkinan dilayaninya siswa secara individual sehingga memberi kemudahan belajar. Dilayani siswa secara individual ini maksudnya ketika siswa itu diminta mengerjakan tugas, misalkan siswa kan duduk di bangku masing-masing gini dengan temannya. Biasanya kalau kita dalam kelas offline ya sebelum ada pandemi, nah guru kan berkeliling pelan-pelan. Nah, dengan melihat apakah ada kesulitan yang dialami siswa atau apakah ada perubahan, ada tingkah laku siswa yang ramai atau gimana atau yang tidak mengerjakan. Nah, ketika guru berkeliling ini, ketika melihat ada siswa yang mengalami kesulitan, misalkan ini siswa ini, nah maka guru bisa menjelaskan ke siswa ini, menjelaskan lebih lanjut kesulitan apa yang dialami, sehingga guru bisa membantunya. Sehingga dengan dibantu guru diberi penjelasan, ada kemudahan belajar. Yang ketujuh, mendorong aktivitas belajar dengan cara melibatkan siswa pada berbagai kegiatan yang menarik dan berguna dalam berbagai tingkat kognitif. Jadi dengan adanya variasi itu ada kegiatan-kegiatan yang menarik, tidak hanya mendengarkan ceramah guru saja, tapi juga ada bertanya, menjawab pertanyaan, melakukan eksperimen yang berguna untuk tingkat kognitifnya. Tingkat kognitif ini ada C1 sampai C6, dari mengingat sampai membuat. Dari yang rendah sampai yang tinggi. Misalkan ya kalau mendengarkan saja, hanya mengingat saja, tapi kalau siswa diminta untuk melakukan eksplorasi, dia bisa membuat sesuatu. Misalkan dengan membuat, misalkan kegiatan yang menarik, siswa diminta untuk membuat roket. Nah, konsep apa yang digunakan dalam cara kerja roket, misalkan seperti itu. Yang keempat, prinsip penggunaan variasi. Yang pertama adalah bertujuan. Jadi variasi dalam pembelajaran harus memiliki tujuan jelas. Tujuan variasi harus sejalan dan diarahkan untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Misalkan tujuan pembelajarannya setelah melakukan percobaan, siswa dapat merumuskan hukum 2 Newton. Maka untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, siswa harus melakukan percobaan. Misalkan lagi, dalam suatu pembelajaran itu ada 2 tujuan. Yang pertama adalah melakukan percobaan, yang kedua adalah setelah melakukan diskusi, siswa dapat menjelaskan contoh hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk menunjang tujuan pembelajaran itu, siswa harus melakukan diskusi. Setelah melakukan percobaan, siswa perlu melakukan diskusi. Variasi stimulus juga harus memperhatikan kesesuaian dengan sifat materi.
Karena materi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tidak semua materi itu bisa dilakukan percobaan. Memperhatikan karakteristik siswa. Jadi karakteristik siswa di dalam kelas itu lebih ke suka visual, audiovisual, audio, atau ke motorik, lebih suka praktikum. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau siswanya lebih suka audiovisual, maka guru bisa memberikan aktivitas atau tadi diberi media-media, variasi media yang audiovisual dan faktor kemampuan guru untuk melaksanakannya. Yang kedua, fleksibel. Variasi stimulus yang dikembangkan harus bersifat luwes dan tidak kaku. Setiap jenis variasi yang diterapkan memungkinkan dapat diubah disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tuntutan yang terjadi saat terjadi pembelajaran. Jadi harus luwes, fleksibel. Bisa dirubah, misalkan dari percobaan kita beralih ke diskusi presentasi, kemudian ceramah guru, tanya jawab. Yang ketiga, lancar dan berkesinambungan. Setiap variasi yang dikembangkan dalam pembelajaran harus berjalan lancar. Perpindahan dari suatu bentuk stimulus ke stimulus pembelajaran lainnya harus merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Jadi misalkan dari perubahan ke percobaan ke diskusi itu harus tidak mengganggu proses belajar mengajar. Jadi di awal pembelajaran siswa perlu diberitahu bahwa kegiatan belajar kita hari ini adalah melakukan eksperimen, diskusi, presentasi, tanya jawab, dan diberi waktu juga untuk praktikum, waktunya 30 menit, diskusi 20 menit, sehingga siswa akan tahu, oh ini waktunya diskusi, maka saya harus bersiap untuk diskusi. Yang keempat, wajar atau tidak dibuat-buat. Variasi stimulus dalam pembelajaran tidak dibuat-buat sehingga tidak terkesan seperti dipaksakan. Bentuk stimulus yang dikembangkan sebaiknya berjalan secara wajar, alamiah, dan terkait langsung dengan konteks pembelajaran yang sedang dibahas. Misalkan guru mau mengadakan variasi dalam intonasi tadi, dibuat-buat, guru teriak-teriak. Nah, tidak perlu teriak-teriak. Perlu penekanan saja, kadang suaranya pelan, kadang tinggi. Yang kelima, pengelolaan yang matang. Ada kalanya jenis atau bentuk stimulus yang akan diterapkan dalam pembelajaran itu bersifat rumit dan kompleks. Rumit dan kompleks misalkan butuh bantuan guru lain. Ya, dalam mengajar itu kita bisa mengajar tim teaching, jadi bisa 1-2 guru. Penerapan variasi harus direncanakan dan dikelola secara lebih matang agar semuanya dapat berjalan sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Seperti tim teaching tadi, misalkan ketika materi ini guru siapa yang mengajar, ketika materi B guru siapa yang mengajar, itu harus diatur sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajarnya. Terima kasih. Do you have any question? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.